Halo cuy, di video kali ini Mimin mau bahas manhwa yang berjudul Otherworldly Sword King Survival Record. Requestan dari salah satu penonton di channel Mimin. Sebenarnya ada beberapa requestan judul manhwa, namun karena yang lainnya sudah ada yang bahas, jadi Mimin memutuskan untuk bahas manhwa ini cuy. Oke, sebelum lanjut, karena kemarin ada yang komen juga, suara Mimin itu pecah-pecah. Dikarenakan Mimin ngerekamnya gak pakai mic tambahan ya cuy. Jadi buat kalian yang bersedia mau donasi buat bantu Mimin beli mic, kalian bisa donasi melalui link Saweria yang ada di deskripsi video ya cuy. Oke, mungkin segitu saja openingnya. Kita langsung saja ke ceritanya. Login. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya sebuah pemandangan dari dunia yang disebut dengan Telna Ratna. Terlihatlah seekor monster anjing yang sedang menggigit tangan seseorang. Kemudian monster anjing itu mencoba menggigit leher seorang pria, membuatnya sangat kesakitan. Namun pria itu mencoba melawan dan menghempaskan monster anjing tersebut. Sambil mencoba untuk bangkit, pria itu nampak kebingungan tentang apa yang terjadi pada dirinya dan bertanya-tanya sebenarnya dia sedang berada di mana. Kemudian pria itu nampak kaget melihat monster anjing yang tadi menyerangnya. Di tengah lamunannya, pria itu kembali dikagetkan oleh monster anjing yang mencoba untuk menyerangnya lagi. Namun pria itu mencoba melawan monster anjing itu menggunakan batu dan mengarahkannya ke monster anjing tersebut. Mereka berdua pun saling terhempas. Sambil terus memegang batu di tangannya, pria itu mempertanyakan, apakah monster anjingnya sudah mati? Namun dugaannya salah, karena monster anjing itu masih hidup dan ekspresinya terlihat lebih mengancam, membuat pria itu sangat ketakutan dan berteriak untuk jangan mendekatinya. Pria itu terus berteriak dan bertanya kepada monster anjing itu, kenapa dia menyerangnya. Namun di tengah teriakannya, pria itu dikagetkan dengan munculnya layar status di depan matanya. Layar status itu memberikan sebuah panduan informasi tentang monster yang dihadapi pria tersebut. Dan sistem juga memberitahukan bahwa pemain bisa naik level dengan mengalahkan monster yang kuat. Mengetahui hal itu, sambil melihat layar notifikasinya, pria itu nampak sedikit senang dan berpikir apakah dirinya terjebak di dunia game fantasi. Dan tanpa sadar lehernya sudah siap untuk dilahap oleh monster anjing tersebut. Kemudian cerita dibawa ke tempat di mana pria tadi belum berada di dunia yang menakutkan tadi. Pria itu terlihat nampak bangun dari tidurnya. Pria itu kemudian bergumam bahwa dirinya adalah seorang pemalas yang selalu bangun tidur di siang hari. Diketahui bahwa pria itu bernama Ryu Hanbin, seorang pria yang baru saja keluar dari wajib militer dalam 3 bulan. Dan kita akan memanggilnya dengan sebutan Ryu, biar gak kepanjangan aja gitu cuy. Sambil mengoperasikan komputernya, si Ryu merasa bahwa dirinya kurang beruntung karena selama 2 tahun dedikasinya di militer tidak ada perubahan yang berarti dalam hidupnya. Dan selama si Ryu menganggur, dia merasa sangat bosan dengan aktivitas kesehariannya. Dalam lamunannya, si Ryu dikagetkan dengan gumpalan asap yang muncul secara tiba-tiba dari meja komputernya. Terlihat gumpalan asap itu membanjiri tubuhnya seakan-akan melahap tubuh si Ryu. Kemudian asap itu mulai melahap tubuhnya membuat si Ryu sangat kesakitan. Dan secara tiba-tiba si Ryu pun menghilang dari kursi tempat dia duduk. Kemudian terlihatlah sosok Ryu yang seluruh badannya berwarna putih dengan background tempat yang hitam. Dalam setengah sadar, si Ryu bertanya-tanya apakah dirinya sudah mati. Namun tak hanya Ryu, diperlihatkan juga sekumpulan orang yang sedang berbaris bersama Ryu. Kemudian seorang dewa berkata bahwa ada 7 miliar orang yang terpanggil. Kemudian si Ryu yang mendengar perkataan dewa tersebut kembali bertanya-tanya tentang apa yang dibicarakan oleh para dewa tersebut. Kemudian para dewa itu mulai mentransmisi guidelines kepada si Ryu, membuat si Ryu terlihat sangat kesakitan. Namun di tengah-tengah proses transmisinya, salah satu dewa berkata bahwa dia membuat kesalahan yang sangat fatal. Dan menurut salah satu dewa itu sepertinya ada error dengan guideline-nya. Namun baginya itu tidak apa-apa karena hanya satu orang saja yang mengalaminya, yaitu si Ryu. Kemudian cerita dibawa kembali ke dunia tempat Ryu pertama kali bertarung dengan monster anjing. Dan diperlihatkan si Ryu yang sedang menikam monster anjing itu dengan sebuah batu.
Si Ryu terus menghantam monster anjing yang sudah mati itu karena rasa frustasinya, sampai dia tidak menyadari sistem yang memberitahukan bahwa dia telah membunuh monster itu. Si Ryu sangat kesal karena dirinya bisa terjebak di neraka yang penuh dengan monster ini, dan memikirkan bagaimana dengan keluarganya dan bagaimana dia bisa menjalani kehidupan selanjutnya. Seluruh badannya sangat lesu, pikirannya kosong karena memikirkan kenyataan bahwa dia memang berada di neraka ini. Dan yang paling membuatnya frustasi adalah karena dia belum pernah kencan dan bermantap-mantap dengan wanita. Di tengah-tengah rasa frustasinya muncul peringatan sistem bahwa Ryu hanya mempunyai kesempatan bertahan kurang dari 5% dengan kemampuannya saat ini di dunia Telnaratna ini. Mengetahui hal itu membuat Ryu semakin frustasi dan putus asa. Kemudian si Ryu berkata, apakah sistem ini sungguh menguji kesabarannya. Kemudian sistem itu menanyakan apakah Ryu ingin mengakhiri hidupnya. Terlihat Ryu yang duduk lesu sambil memikirkan pertanyaan yang diberikan oleh sistem. Dan terlihat juga tangan Ryu yang dengan ragu-ragu untuk mengklik pertanyaan yang diberikan oleh sistem. Ternyata Ryu menolak untuk mengakhiri hidupnya karena dia berpikir bahwa ini lucu. Kenapa para dewa mengirimnya ke sini hanya untuk mengakhiri hidupnya begitu saja? Ryu pun mencoba untuk tenang dan bangkit dan berpikir bahwa suka atau tidak dia dengan kondisinya saat ini, semuanya akan berakhir jika dia mati. Kemudian Ryu berdiri dan bertekad bahwa mulai sekarang dirinya hanya perlu memikirkan tentang bertahan dan menemukan jalan keluar dari sini. Karena tekadnya tersebut, muncullah notifikasi sistem bahwa Ryu yang terpilih menemukan kemauan dan semangatnya, dan kekuatannya telah ditingkatkan. Kemudian Ryu terkejut dengan notifikasi sistem yang memberitahukan bahwa Ryu disuruh untuk memilih salah satu keterampilan yang dia inginkan. Melihat hal itu, Ryu nampak bahagia dan berpikir karena dia hanya bertarung dengan menggunakan tangan langsung, jadi dia diberi pilihan oleh sistem untuk memilih keterampilan tersebut. Ryu pun membaca detail informasi dari salah satu keterampilan yang diberikan sistem, yaitu Warrior. Namun Ryu meremehkan keterampilan Warrior tersebut karena menurutnya itu hanya menyenangkan dalam game saja dan tidak untuk di kehidupan nyata. Kemudian Ryu mencoba melihat keterampilan lainnya, yaitu Magician. Setelah mengetahui fungsinya, Ryu tertarik dengan keterampilan Magician tersebut dan berniat untuk memilih keterampilan tersebut. Namun tanpa diduga sistem menolak pilihannya karena Ryu tidak memiliki kemampuan untuk job tersebut, membuat Ryu menjadi kesal. Ryu kemudian mencoba memilih job Magic Swordsman, namun itu juga ditolak oleh sistem dengan alasan yang sama. Ryu terus mencoba dengan memilih job Healer, namun pilihannya sekali lagi ditolak dengan alasan yang sama dan membuat Ryu semakin kesal dan sedih. Ryu pun menangis karena sistem hanya memilih Ryu untuk menggunakan keterampilan Warrior saja. Kemudian sistem menyuruh Ryu untuk memilih senjata yang Ryu ingin gunakan. Dengan penuh semangat, Ryu pun memilih senjata berjenis tombak panjang. Karena menurutnya tombak adalah senjata yang bisa digunakan dalam jarak jauh. Namun tanpa diduga sistem malah menjatuhkan sebuah pedang panjang. Karena hal itu Ryu langsung terpelongo dan tidak menduga karena sistem memberinya senjata yang tidak sesuai keinginannya. Apa? Error? Apa-apaan ini? Dasar sistem sialan. Begitulah ungkapan kekecewaannya. Kemudian tanpa memberi respon apapun, sistem itu langsung menghilang dari hadapan Ryu, membuatnya terdiam dan terpaku. Kemudian Ryu teringat saat dia pertama kali dia ditransmisi oleh dewa, bahwa kejadian error juga terjadi waktu itu. Mengingat hal itu, Ryu kembali frustasi dan terjatuh lemas di hadapan pedang yang diberikan oleh sistem. Kemudian Ryu berkata bahwa dia tidak menyukai apa yang diinginkan sistem kepadanya. Namun Ryu mencoba untuk menerimanya. Kemudian sambil melihat pedang, Ryu berpikir bahwa pedang ini lebih baik daripada hanya menggunakan sebuah batu. Karena dia tidak ingin mati di dunia neraka yang tidak berujung ini. Kemudian terlihatlah suasana yang mencekam tanpa sedikit pun cahaya dari dunia neraka itu. Terlihat juga Ryu yang mulai berlatih mengayunkan pedangnya dengan sangat kesusahan. Namun Ryu tidak menyerah dan terus berlatih menggunakan pedangnya. Langkah demi langkah dia coba demi bisa menguasai teknik berpedang.
sampai di titik di mana Ryo kehabisan tenaganya dan kemudian dia terjatuh. Dalam lelahnya Ryo meratapi nasibnya yang terjebak di dunia neraka itu sampai meneteskan air mata. Setelah 7 hari berlatih pedang, Ryo memutuskan untuk mencoba bertarung melawan monster. Terlihatlah Ryo mencoba menyerang monster tersebut. Namun monster itu meloncat dan menendang bahu Ryo membuatnya sangat kesakitan. Namun Ryo tidak menyerah dan terus mencoba mengejar monster anjing yang mencoba untuk kabur. Sambil melihat anjing neraka itu, Ryo menyadari bahwa monster yang dilawannya selalu berjenis anjing dan monster di neraka ini juga bisa naik level. Kemudian dengan penuh semangat, Ryo mencoba menyerangnya dari atas. Dan habem, ternyata serangan dari atas juga meleset karena anjing neraka itu bisa menghindarinya dengan mudah. Ryo pun dibuat kesal dengan kesombongan anjing neraka itu sambil merendah bahwa dia memang tidak berbakat dengan pedang. Kemudian terlihat anjing itu menyerang balik Ryo dengan menerjang ke arahnya. Namun terlihat juga Ryo yang sudah siap dengan kuda-kuda miliknya. Dan habem, kali ini tebasannya membuahkan hasil, membuat anjing itu terbunuh dalam seketika. Kemudian muncul notifikasi sistem yang memberitahukan bahwa anjing neraka level 2 telah terbunuh. Dan Ryo mendapatkan 22 XP. Dan XP yang dimilikinya sekarang 262/280. Dan sistem juga memberitahukan bahwa Ryo telah naik level ke level 2 dan mendapatkan skill yang bernama Stab. Dengan badan yang sangat kelelahan, Ryo pun merasa lega karena akhirnya dia bisa mengalahkan anjing neraka itu pertama kalinya dengan pedang. Kemudian Ryo menguliti anjing neraka itu untuk dijadikan makanannya karena menurutnya hanya dengan cara ini dia bisa bertahan di neraka yang kejam ini. Di tengah-tengah aktivitas makannya, Ryo berasumsi bahwa dia merasa yakin bahwa ada alasan mengapa dia dibawa ke sini. Karena baginya tidak masuk akal para dewa membawanya ke neraka ini tanpa ada hasil. Kemudian Ryo teringat orang-orang yang pertama kali terpanggil bersamanya. Ryo pun penasaran dan ingin tahu kemana orang-orang itu dikirim. Di tengah-tengah lamunannya, Ryo dikagetkan dengan munculnya layar notifikasi sistem. Sistem itu memberitahukan bahwa Ryo bisa meninggalkan wilayah ini yang diketahui dengan sebutan Gunung Batu, yaitu saat Ryo mencapai level 5 dan bertemu dengan yang terpilih lainnya. Apa? Gunung Batu? Ucap Ryo yang terlihat sangat kaget mengetahui kebenaran tentang tempat yang dia tinggali saat ini. Kemudian sistem memberitahu bahwa Gunung Batu adalah tempat di mana untuk tingkat pemula dan hanya bisa mencapai level 5. Mengetahui hal itu, Ryo semakin frustasi karena dia dikirim ke tempat di mana para pemula menaikkan level dan dia akan dipindahkan ke benua Ratna ketika mencapai level 20. Sambil memikirkan fakta penting ini, Ryo bertanya-tanya apakah masih bisa untuknya untuk pulang ke rumah. Ryo menyimpulkan bahwa dalam rangka untuk bertemu dengan yang terpilih lainnya dan mendapatkan informasi lebih, dia bertekad untuk naik level ke level 5 dengan cepat dan pergi dari omong kosong ini. Kemudian Ryo kembali berburu anjing neraka demi mencapai tujuannya itu dan terus memakan dagingnya untuk bertahan hidup. Perburuannya terus berlanjut. Kali ini Ryo menggunakan teknik baru yang didapatnya yang bernama Side Slash. Kemudian Ryo berburu anjing neraka yang berlevel 3 yang membuatnya cukup kesulitan, bahkan membuatnya kesakitan dan terluka. Namun dengan kerja keras dan pantang menyerah, anjing neraka berlevel 3 itu berhasil dibunuh. Di tengah-tengah istirahatnya, Ryo merasa lega karena dia sekarang punya 77 XP untuk mencapai level 5. Sambil bergegas mencari anjing neraka lainnya, Ryo berkata bahwa dia percaya dengan peribahasa Lucky Seven atau 7 keberuntungan sedang menghampirinya. 7 tahun Ryo lalui di tempat itu. Dia hidup melalui situasi yang seperti di neraka, dimulai dengan level 1 hingga level 4 dalam lingkaran tanpa akhir. Di tempat ini yang terpilih tidak akan menua dan semua luka dan cedera akan sembuh dalam semalam. Namun Ryo merasa kesal karena setelah sekian lama dia hanya mencapai level 4 dan tidak bisa mempelajari keahlian baru. Keahlian yang dia punya hanya Stab, Side Slash, dan Vertical Slash.
Namun, di tengah-tengah pemikirannya, Ryo melihat sosok monster raksasa yang terkumpul dari tulang-tulang anjing yang sudah dia bunuh. Namun bukannya takut, Ryo malah senang dan sudah tidak lagi merasakan apapun saat melihat sosok monster, karena baginya ini adalah sebuah keberuntungan. Sambil bersiap memasang kuda-kuda, Ryo berpikir, apakah makhluk yang sudah mati bisa dibunuh dan mendapatkan XP juga seperti yang lainnya? Saat dia fokus memikirkan hal itu, terlihat gigi dari monster tulang raksasa itu mulai mendekati Ryo dan bersiap untuk melahapnya. Namun di sisi lain, seorang administrator yang mengatur proses transmisi sedang melihat daftar pemain yang siap untuk melanjutkan ke tahap berikutnya yang bernama Jeren Ratna kelima. Sambil meregangkan badannya, administrator itu berkata bahwa dia sudah terbiasa dengan proses ini karena ini sudah yang kelima kali baginya, dan bahkan jika itu dunia lain, pemain biasanya butuh paling banyak setahun untuk menyelesaikannya. Sambil melangkah lega, si admin berharap ada beberapa pemain yang berguna kali ini. Namun di tengah langkahnya, si admin melihat ada satu kotak yang tersisa. Kemudian si admin melihat kotak itu dan bertanya-tanya tentang kotak itu. Apakah kotak itu dibuang? Sambil memegang kotak itu, si admin berpikir apakah ini rusak, dan baginya kotak itu terasa mencurigakan. Ternyata kotak itu adalah kotak tempat di mana Ryo Hanbin ditempatkan. Dan saat ini posisi Ryo Hanbin terkunci dalam Telna Ratna.